Merasa menyesal setelah berbuat dosa adalah tanda iman masih hidup. Dan jika Anda terus berbuat dosa lagi dan lagi, maka iman seorang Muslim seperti itu akan berakhir. Wanita ini dulu mengikat begitu banyak hal, mengatakan begitu banyak kebohongan sehingga kebohongan itu pun mulai tampak benar. Lagi pula, kebohongan macam apa yang diikat wanita ini? Lagi pula, kebohongan macam apa yang dia katakan sehingga hukuman yang begitu menyakitkan datang? Lagi pula, pasti ada alasannya. Lagi pula, dia pasti melakukan sesuatu. Lagi pula, kebohongan apa itu sehingga cengkraman Allah datang di dunia ini? Ikuti kami untuk mengetahui kisah selengkapnya. Dan jika seseorang di sekitar Anda atau di lingkungan Anda melakukan kesalahan seperti itu, maka jelaskan kepadanya dengan penuh kasih agar kehidupan akhirat seorang ibu, saudara perempuan, anak perempuan, atau istri Anda terhindar dari kehancuran. Dan anggaplah video ini sebagai saka-ezia dan bagikan dengan teman-teman. Rasa menyesal setelah setiap dosa adalah tanda iman masih hidup. Dan jika Anda terus berbuat dosa lagi dan lagi, maka iman seorang Muslim seperti itu akan berakhir. Dia tidak ada hubungannya dengan Islam. Ini adalah kisah tentang salah satu wanita tersebut. Seorang wanita muda yang cantik yang tinggal bersama suaminya. Orang-orang di lingkungan itu memanggilnya seorang wanita yang saleh, religius, dan sholat 5 waktu. Dia sudah menunaikan haji, jadi orang-orang memanggilnya Hajin. Tetapi tidak seorang pun tahu kekotoran dan kebejatan yang ada di dalam hati wanita itu. Itu adalah rumah sederhana. 3 orang tinggal di rumah ini. Amir, seorang buruh sederhana yang bekerja keras yang bekerja siang dan malam untuk menghidupi keluarganya. Istrinya Zainab yang tak tertandingi dalam kecantikan dan kepintarannya. Dan Hafiz Sahab, ayah tua Amir adalah seorang solat yang baik hati dan orang yang saleh. Hafiz Sahab biasa menawarkan setiap solat di masjid. Amir juga seorang solat dan Zainab juga biasa solat, tetapi syaratnya hanyalah kepura-puraan. Sebuah topeng di mana dia menyembunyikan dosa-dosanya. Masalah Zainab yang sebenarnya adalah dia biasa menyangkal apapun yang telah dia lakukan. Bahkan jika itu adalah kejahatan. Jika seseorang melihatnya, ia akan menjalin jalinan lidah tajam dan kata-kata ajaibnya sedemikian rupa sehingga orang yang melihatnya akan jatuh ke dalam keraguan dan keraguan. Ia akan menyangkal kejahatannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan suaminya, Amir, begitu terjerat dalam cinta palsunya sehingga ia tidak menyukai apapun kecuali istrinya, baik ayahnya maupun saudara perempuannya. Zainab begitu menguasai hati dan pikirannya sehingga ia menganggapnya sebagai kebenaran dalam segala hal. Zainab sama sekali tidak menyukai ayah mertuanya, Hafiz Sahab. Ketika Amir pergi bekerja, ia akan menyuruh Hafiz Sahab tua itu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Jika ia menolak, Zainab akan menerkamnya seperti hari kiamat. Lidahnya begitu tajam dan kasar sehingga Hafiz Sahab tidak tahan di hadapannya. Suara Zainab, jika kau harus menyelesaikan suatu pekerjaan, kau membuat wajah seperti raja. Ini rumahku. Aku bisa mengerjakan pekerjaan dari siapapun yang kuinginkan. Hafiz Sahab, anakku, aku sudah tua. Aku telah kehilangan kekuatanku. Suara Zainab terdengar mengejek. Aku tak punya tenaga. Lalu kenapa kau duluan saat makan? Dan Hafiz Sahab adalah gunung kesabaran. Ia akan menanggung semuanya dalam diam. Demi ketenangan putranya dan demi rumah tangganya. Ibu Zainab sendiri juga seorang wanita rakus. Ia memiliki 2 putra dan seorang putri. Putranya, Adnan, adalah orang yang sangat malas dan tak tahu malu yang hidup dari uang saudara iparnya, Amir, dan putrinya adalah seorang janda yang telah menceraikannya dan datang ke rumah ibunya setelah ketahuan bersama seorang non-mahram. Suatu hari ketika Amir pergi bekerja, kejadiannya sudah berlalu. Zainab menelepon ibunya. Ibunya datang bersama putranya, Adnan. Zainab sudah menabung sejumlah uang dari pengeluaran rumah tangga dan juga mencuri sejumlah uang dari saku suaminya, Amir. Zainab berbisik, Bu, cepat ambil ini. Orang tua ini sedang duduk di luar. Seharusnya dia tidak melihat uang ini. Dia mengawasi semuanya. Seperti ular, tapi dia melihatnya. Hafiz Sahab sedang duduk di luar. Dia melihat seluruh kejadian itu, tapi dia tetap diam. Dia pikir mungkin ini uang hasil jeripayahnya sendiri. Zainab berkata kepada ibunya, Bu, ambil juga setengah karung beras ini. Aku akan mengajak orang tua ini bicara.
Suruh saja Adnan Bey memuatnya ke motor dan membawanya pergi. Lalu Zainab memulai rencana jahatnya. Zainab pergi menemui Hafiz Sahab. Senyumnya mengembang sempurna. Ia berkata dengan suara manis, "Abuji, kau sangat pantas dihormati oleh kami." Hafiz Sahab menatapnya dengan heran. Zainab meletakkan tangannya di bahunya. "Zainab, bahkan di usia setua ini, kau lebih kuat daripada yang muda. Kau memang muda sekarang, tapi Hafiz Sahab adalah pria yang mulia." Ia segera melepaskan tangannya. Hafiz Sahab berkata dengan suara tegas, "Nak, apa yang kau lakukan? Mundurlah." Dan pada saat yang sama, ia melihat keluar. Ia melihat Adnan membawa sekarung beras di bahunya. Kini ia mengerti segalanya. Ia mengerti alasan sebenarnya di balik kebaikan Zainab. Sore harinya, Amir pulang kerja. Ia sangat lelah. Ia masih beristirahat ketika seorang tetangga datang dan memberitahu bahwa ibu mertua dan iparnya telah datang dan Zainab telah memberikannya uang dan beras. Amir berkata dengan nada lelah, "Zainab, apa ini? Apa kau sudah memberikan uang dan beras kepada ibumu?" Kepanikan melintas di wajah Zainab sesaat. Namun ia segera mengubah sikapnya. Zainab berkata dengan nada gosail, "Apa maksudmu? Orang tua itu telah memenuhi telingamu lagi. Bolehkah aku memberikan sesuatu kepada ibuku di hadapannya?" Dia terus memata-mataiku sepanjang waktu. Amir menatap ayahnya. Hafiz Sahab mendengarkan semuanya dalam diam. "Ayah Amir, apakah ini benar?" Hafiz Sahab berkata dengan suara serius, "Nak, aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Istrimu Zainab menjerit. Apa kau lihat? Apa yang kau lihat? Kau berbohong. Kau ingin membuktikan aku jahat." Zainab mulai menggunakan lidahnya yang tajam. Ia berbicara seolah-olah ia mengatakan yang sebenarnya, dan Hafiz Sahab adalah pembohong. "Zainab Amir, kau sendiri tahu bahwa ia selalu menganggapku jahat. Ia ingin kau meninggalkanku." Keputusan ini semakin sulit bagi Amir. Di satu sisi ada ayahnya, yang ia tahu tak pernah berbohong. Di sisi lain, ada istrinya yang sangat ia cintai. Amir kepada Hafiz Sahab, "Abu, apakah kamu putra Hafiz Sahab?" "Aku bersumpah," Zainab berkata dengan nada berlinang air mata. "Amir, kamu bisa lihat dia menuduhku. Aku istrimu. Kamu harus melindungi kehormatanku." Air mata palsu dan drama Zainab memengaruhi Amir. Dia mulai marah pada ayahnya. Amir dengan marah berkata, "Abu, hentikan semua ini. Kamu selalu menentang Zainab. Aku tahu mata Hafiz Sahab dipenuhi air mata. Putranya sendiri yang dibesarkannya memanggilnya pembohong." Dia menangis tak berdaya. Setelah beberapa hari, ibu Zainab meneleponnya. Dia membutuhkan nono untuk tagihan listrik. Ibu berkata dengan suara serakah di telepon, "Nak, tagihan listriknya sangat tinggi. Kamu atur uangnya sesegera mungkin." Zainab segera memainkan trik jahat lainnya. Malam itu ketika Amir tertidur lelap, dia diam-diam mengeluarkan 1 nono dari sakunya. Pagi harinya, ketika Amir mengeluarkan uang untuk diberikan kepada anak-anak, ia berteriak marah. "Amir, mana uangku? Siapa yang mencurinya?" Zainab langsung berubah menjadi karakternya. Zainab berkata dengan nada polos, "Kau menyimpan uang itu di lemari di luar kamar mandi tadi malam, kan, Amir?" "Ya, kalau begitu, Zainab." Hal yang sama pasti terjadi dengan cerdik yang selalu terjadi. Ayahmu pasti telah mengambilnya. Kau tidak memberinya uang untuk pengeluaran, begitu pula aku. Dia membawa barang-barang asam dan manis dari pasar. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Dia pasti mencuri. Pikiran Amir memanas karena marah. Dia mengambil sebuah tongkat dan bergerak menuju kamar ayahnya. Suara Amir menjerit, "Ayah, ambillah uang yang telah kau curi." Hafiz Sahab, suara ketakutan. "Nak, ada apa?" Amir sama sekali tidak mendengarkanku. Dia mulai memukul ayahnya yang tua dan tidak bersalah dengan tongkat. "Amir, kau pencuri, kau kasar, kau mencuri di rumahku." Hafiz Sahab menangis. "Nak, maafkan aku. Aku tidak melakukannya." Hafiz Sahab menangis keras dan Zainab berdiri di sudut dan menonton semua drama ini dan tidak dapat menyembunyikan senyum jahatnya. Kemarahan Amir telah membutakannya. Dia mengusir ayahnya dari rumah.
Dia memintanya untuk tinggal di sebuah kamar kecil di luar. Amir dengan suara yang tegas. Anda tidak bisa tinggal di rumahku. Anda seorang pencuri. Tinggallah di kamar luar. Hafiz Sahab diam-diam mengambil barang bawaannya dan pergi ke kamar luar karena ketidakberdayaan dan rasa sakit. Sungai air mata mengalir dari matanya. Putranya sendiri yang telah ia perjuangkan dengan keras sepanjang hidupnya. Hari ini ia telah mengusirnya dari rumah. Saat itu malam, Amir berbaring di tempat tidurnya, tapi ia tidak bisa tidur. Kenangan ayahnya terus menghantuinya. Ada kegelisahan aneh di hatinya. Amir berkata pada dirinya sendiri, "Dapatkah ayahku benar-benar melakukan ini? Apakah aku telah membuat kesalahan?" Tetapi kemudian ia teringat kata-kata Zainab. Cintanya menyelubungi pikirannya. Zainab berkata dengan suara lembut, "Amir, Anda melakukan hal yang benar. Anda telah menyelamatkan kehormatan istri Anda. Anda adalah suami yang baik." Dan Amir kembali terjebak dalam perangkap istrinya. Dan di kamar luar seorang ayah tua berdoa kepada Tuhannya dengan hati yang hancur. Hafiz Sahab berdoa, "Ya Tuhanku, bimbing anakku. Buat dia mengerti. Dia telah tersesat. Ia telah ditunjukkan jalan yang benar." Zainab bahagia dengan keberhasilannya. Ia telah memenangkan pertempuran besar dengan mengusir ayah mertuanya dari rumah. Namun ia tidak tahu betapa mengerikan akibat dari bersikeras berbuat dosa dan durhaka kepada orang tua. Ia tidak tahu bahwa perbuatannya akan diminta pertanggungjawaban. Kisah ini baru saja dimulai. Tabir fitnah lainnya masih belum terungkap. Tragedi besar lainnya masih akan terjadi. Tragedi yang akan menjadi pelajaran bagi semua orang. Doa seorang ayah yang diusir dari rumah dan penyesalan seorang putra. Ada air mata di mata Amir dalam keheningan malam. Hatinya menjadi saksi kenyataan bahwa mungkin ia telah melakukan kesalahan besar. Ia teringat kenangan masa kecilnya. Hari-hari ketika ayahnya menggendongnya ke pasar. Malam-malam ketika ia duduk di samping tempat tidurnya ketika ia jatuh sakit. Mungkinkah ia benar-benar melakukan ini? Apakah ia benar-benar seorang pencuri? Amir berkata dalam hati dengan nada berlinang air mata. "Abu, apa yang telah kulakukan? Hatiku berkata bahwa aku telah memperlakukanmu dengan sangat buruk." Tetapi kemudian suara manis Zainab bergema di telinganya. Keajaiban cintanya mulai bekerja lagi. Zainab berkata dengan suara lembut, "Amir, kau melakukan hal yang benar. Kau telah menyelamatkan kehormatan rumahmu. Kau adalah suami yang berani." Dan Amir kembali terjebak dalam perangkap istrinya. Ia menekan perasaannya. Waktu berlalu. Amir merasa bahwa pengeluaran rumah tangga tidak terpenuhi. Ada kekurangan uang. Ia bekerja keras siang dan malam tetapi uangnya tidak cukup. Amir khawatir Zainab, "Aku tidak mengerti. Aku bekerja sangat keras dan uangnya masih belum cukup. Tagihan listrik, biaya anak-anak, sewa rumah, semuanya menjadi mahal." Zainab dengan cerdik, "Amir, aku akan memberitahumu sebuah solusi. Kau pergi ke Dubai. Kau akan mendapatkan pekerjaan yang bagus di sana. Gajimu juga akan bagus dan keadaan kita juga akan berubah." Tetapi Amir khawatir tentang ayahnya yang sudah tua. Ia belum siap untuk pergi. Amir, tetapi bagaimana dengan Abu? Ia masih di kamar luar. Zainab kesal. Abu, kau mengingat Abu dalam segala hal. Dia sendiri ternyata seorang pencuri. Kau seharusnya lebih mengkhawatirkan istri dan anak-anakmu." Kegelisahan Amir semakin menjadi-jadi. Suatu hari ia mengambil cuti dari pekerjaannya dan pergi ke makam seorang wali Allah. Suasana di sana terasa damai. Spiritualitas terasa di udara. Amir berdiri di depan makam itu. Ada air mata di matanya. Ia memohon dalam hatinya. Amir berdoa, "Ya wali Allah, dengarkan permohonanku. Berkatilah kekayaanku. Aku sangat tertimpa masalah. Kerja kerasku sia-sia." Ia berdoa sambil menangis. Sementara itu, ia merasa ada seseorang yang memegang bahunya. Amir berbalik dan melihat. Seorang lelaki tua dengan wajah bercahaya berdiri. Cahaya bersinar dari wajahnya. Wali Allah berkata dengan suara lembut, "Nak, mengapa kau menangis begitu banyak? Ada apa?" Amir menangis. "Hazrat, aku bekerja sangat keras tetapi aku tidak mampu memenuhi kebutuhan. Ada krisis keuangan di rumah." Wali Allah berkata kepada Zainab dengan penuh kasih sayang, "Nak,
Lakukanlah dua hal. Salatlah secara teratur dan jika orang tuamu masih hidup, layani mereka, bayarlah hak mereka. Insya Allah, rezekimu akan diberkahi. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu menghilang. Amir merasakan kedamaian yang aneh. Ia yakin bahwa wali Allah lah yang datang untuk membimbingnya. Ketika Amir kembali ke rumah, ada harapan baru di wajahnya. Ia memutuskan untuk melayani ayahnya. Amir kepada Zainab, Zainab, aku telah memutuskan. Abu akan dibawa ke dalam rumah lagi. Ia akan tinggal di kamar AAC dan kami akan tinggal di kamar luar. Wajah Zainab memucat. Kemarahan terpancar di matanya. Zainab berkata dengan marah, bagaimana dengan pencuri itu? Apa yang terjadi padamu? Apa kau sudah gila? Amir, tegas. Tidak Zainab, aku baik-baik saja. Aku telah memutuskan. Mulai sekarang kau akan melayani Abu dengan baik. Mengatakan ini, Amir pergi ke kamar luar tempat ayahnya tinggal. Hafiz Sahab sedang berdoa nama aznya. Ada sedikit kesedihan di wajahnya. Amir membuka pintu. Amir dengan suara memohon. Abu tolong maafkan aku. Aku membuat kesalahan besar. Hafiz Sahab berbalik dan melihat. Air mata menggenang di matanya. Hafiz Sahab nak, kau telah datang. Amir Abu. Kau masuk ke dalam rumah, kau akan tinggal di kamar Aceh. Aku akan melayanimu. Pelukan panjang dipeluk antara ayah dan anak itu. Kemarahan dan rasa sakit bertahun-tahun mengalir pergi dengan air mata. Tetapi tidak mungkin bagi Zainab untuk menanggung semua ini. Dia berkeliaran di kamarnya seperti wanita gila. Zainab, orang tua ini telah kembali sendiri. Sekarang bagaimana aku akan melayaninya? Aku ingin membunuhnya. Dia segera menelepon ibunya. Zainab ditelepon. Amma, keadaan menjadi sangat buruk. Amir telah membawa orang tua ini kembali. Sekarang aku harus merawatnya. Ibu sedang menelepon. Nak, jangan khawatir. Kita akan menyusun rencana sedemikian rupa sehingga kali ini orang tua itu akan pergi selamanya. Ibu dan anak itu bersama-sama menyusun rencana jahat baru. Keesokan harinya, ketika Amir pulang kerja, ia melihat pemandangan aneh. Pakaian Zainab robek. Ia menangis terseduh-seduh. Amir khawatir, Zainab apa yang terjadi? Bagaimana pakaianmu robek? Zainab menangis. Amir ayahmu dia telah mencoba memperkosaku. Dia telah mencoba memaksakan dirinya padaku. Dunia Amir berubah menjadi debu di depannya. Dia tertegun mendengar ini. Amir terkejut. Apa yang kau katakan? Ayah ini tidak mungkin. Zainab berteriak, kau tidak percaya padaku? Kau tidak percaya istrimu? Aku akan membuktikannya padamu. Zainab masuk ke dalam dan membawa Al-Quran. Dia membuat putra bungsunya berdiri bersamanya. Zainab lihat Amir, aku bersumpah dengan meletakkan tanganku di kepala putraku. Aku bersumpah demi Al-Quran ini. Jika aku berbohong maka semoga Allah menghancurkan duniaku dan akhiratku. Amir tertegun melihat pemandangan ini. Imannya meyakinkannya bahwa sumpah palsu tidak dapat diambil pada Al-Quran. Amir dengan marah berkata, ayah apa ini? Apa yang telah kau lakukan? Hafiz Sahab gugup, nak aku bersumpah demi Allah dia berbohong. Aku tak berbuat apa-apa. Tetapi suara Zainab terus terngiang di telinga Amir. Imannya mendorongnya untuk bersumpah di atas Al-Quran. Amir berteriak, diam, kau menuduh istriku. Kau telah bersumpah palsu di atas Al-Quran. Amir mendorong ayahnya yang sudah tua keluar rumah. Kali ini amarahnya tak terbendung. Amir, keluarlah dari rumahku. Kau telah mencemarkan nama baik istriku. Kau telah menghancurkan darahku. Hafiz Sahab sekali lagi keluar rumah. Kali ini hatinya hancur. Bukan hanya air mata yang mengalir di matanya, tetapi sebuah pertanyaan yang mendalam. Hafiz Sahab berdoa, ya Allah, anakku telah tersesat. Bimbinglah dia, tunjukkan padanya kebenaran. Hafiz Sahab sendirian di kesunyian malam. Yang ia miliki sekarang hanyalah imannya, doa-doanya dan Tuhannya. Di sisi lain, Zainab bahagia dengan keberhasilannya. Ia menelepon ibunya. Zainab sedang menelepon. Amma, pekerjaannya sudah selesai. Aku telah mengusir orang tua itu selamanya. Ibu sedang menelepon. Bagus sekali, nak. Sekarang adikmu, Adnan, bisa pergi ke Dubai. Kau harus mencarikan uang untuknya.
Zainab membuat rencana jahat lagi. Sekarang ia membutuhkan uang untuk adiknya. Amir sedih karena perpisahan ayahnya dan kesulitan keuangan. Ia memutuskan untuk pergi ke makam wali Allah lagi. Amir untuk Zainab, Zainab, kau juga ikut denganku. Kita berdua akan pergi ke makam dan berdoa. Ini adalah kesempatan emas. Untuk Zainab, dia ingin menjaga Amir di bawah kendalinya. Zainab, pasti Amir aku akan ikut denganmu. Ketika mereka sampai di makam, ada kesedihan yang aneh di udara. Amir berdoa, Amir, wahai wali Allah, bantulah aku dan hilangkan kesulitanku. Tetapi begitu Zainab memasuki makam, suatu kondisi aneh tiba-tiba menimpanya. Zainab mulai berteriak, apa yang terjadi padaku? Tubuh Zainab mulai kejang-kejang. Suaranya mulai berubah. Dia jatuh ke tanah dan mulai berguling ke belakang. Zainab berkata dengan suara yang aneh, maafkan aku, maafkan aku. Aku berbohong. Aku bersumpah palsu di atas Al-Quran. Orang-orang menyaksikan kejadian ini dari jauh. Tak seorang pun datang menolong. Semua orang mengerti bahwa ini adalah hukuman Allah. Zainab mengakui semua kejahatannya. Ia menceritakan bagaimana ia mencuri uang, bagaimana ia berbohong, bagaimana ia menyalahkan ayah mertuanya. Zainab menangis, Amir, ayahmu tidak bersalah. Akulah yang berbohong. Aku membodohimu. Maafkan aku. Sambil berkata demikian, tubuh Zainab berubah wujud menjadi seekor monyet. Inilah bentuk abadi dari perbuatannya. Amir menangis, Zainab, apa yang terjadi? Ya Allah, maafkan aku. Orang-orang berusaha membawakan air, tetapi begitu air menyentuh bibirnya, Zainab meninggal dunia. Amir jatuh di dekat jenazah Zainab dan menangis. Ia menyadari semua kesalahannya. Amir, ayahku, apa yang telah kulakukan padamu? Maafkan aku. Hafiz Sahab juga sampai di sana. Ia memeluk putranya. Hafiz Sahab, nak, Allah Maha Pengampun. Dia akan mengampunimu. Amir membawa ayahnya pulang. Setelah hukuman ini, hidupnya berubah. Ia menjadi orang baik, dan hukuman ini menyebar ke seluruh wilayah. Ini menjadi pelajaran bagi orang-orang bahwa bersikukuh berbuat dosa dan mempermainkan ayat-ayat Allah memiliki konsekuensi yang sangat buruk. Taubat setelah berbuat dosa adalah tanda kehidupan beriman. Dan jika seseorang terus-menerus berbuat dosa, maka iman seorang Muslim seperti itu berakhir. Ia tidak ada hubungannya dengan Islam. Semoga Allah membimbing kita semua. Amin.